Halo, selamat pagi semuanya. Masih berjumpa bersama Ibu Agnes di channel Long Distance Mathematics. Distance means separation in place but never in connection. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like yang ada di bawahnya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan videonya. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang inverse matrix. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai determinan sebuah matriks persegi yang ordonya 2x2 dan ordo 3x3. Nah, determinan itu yang kemarin kalian pelajari adalah syarat yang memang penting untuk menentukan inverse yang akan kita bahas di bagian ini. Kalau misalnya kalian belum paham mengenai bagaimana mencari determinan, maka kalian akan sangat kerepotan untuk mempelajari materi yang sekarang, inverse matrix. Oke. Jadi misalkan saya punya matriks M berordo n kali n, karena dia sama maka dia disebut sebagai matriks persegi ya. Dan I atau matriks identitas ordonya juga sama n kali n. Kalau misalnya ada M inverse, di sini pangkatnya -1, dibacanya inverse. Akan selalu berlaku M inverse dikali M sama dengan M dikali M inverse, atau dibalik ya. Itu sama dengan matriks identitas. Jadi M inverse disebut kebalikan perkalian dari M dan sering disebut sebagai inverse dari matriks M. Jangan bingung dulu dengan penjelasan ini, nanti kalian akan lebih paham kalau kalian sudah masuk ke contoh soalnya. Oke, misalkan ada matriks A ordonya 2x2. Matriks A itu A, B, C, D. Kalian diminta untuk menentukan inverse-nya. Seperti apa? Jadi A inverse ini dapat dicari dari 1 per A. Kalau ada harga mutlak ini kan bacanya determinan ya. 1 per determinan A dikali A join A. Ini yang baru, A join. A join itu apa? A join itu ini tinggal dibalik. Jadi diagonal utamanya AD ditukar tempat. Jadi DA. Seperti itu kan? Lalu diagonal pendampingnya tinggal ditambahkan minus di depan. Minus, minus. Begitu. Nah, itu namanya A join A. Untuk matriks yang berordo 2x2. Nah, kalau misalnya nanti determinan si A itu tidak sama dengan 0, maka matriks disebut dengan matriks non-singular atau dia bisa mempunyai inverse. Tapi kalau dia itu determinannya sama dengan 0, maka matriks itu disebut matriks singular. Jadi dia tidak akan mempunyai inverse gitu. Karena kalau misalnya 1 per determinan A itu 0, 1 per 0 kan harusnya infinite ya. Jadi dia dikatakan tidak mempunyai inverse gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Misalnya di sini saya punya matriks M 2, 3, 1, 2. Kalian diminta menentukan berapakah M inverse. Seperti tadi, M inverse itu berarti 1 per determinan M dikali dengan A join M. Gini kan? Nah, kita cari 1 per determinan itu kan diagonal utama 2x2 itu 4 dikurang diagonal pendamping 3 gitu kan. Baru A join M. A join M diagonal utamanya tukar tempat karena dia sama ya, ini 2 sama 2. Diagonal pendampingnya tinggal ditambahkan minus. Jadi di sini minus 3, ini minus 1 seperti itu. 1 per 4 dikurang 3 itu 1 ya kan. Karena determinan M-nya itu bukan 0, maka matriks ini punya inverse. 1 per 1 dikali A join-nya tetap 2 min 3 min 1 2. Begitu kan? 1 per 1 sama dengan 1. Ya udah tinggal hasilnya aja. 2 minus 3 minus 1 2. Selesai. Itu adalah inverse dari M. Oke, saya lanjutkan ke
contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalian diminta menentukan berapakah inverse dari A. Sama caranya, 1 per determinan A kan? Dikali dengan A join A. Oke, kita cari dulu. Satu per diagonal utamanya ini kan 2 kali 6 itu 12 dikurang minus 4 kali minus 3 itu 12. Oke, A joinnya diagonal utamanya ditukar tempat 6, 2, diagonal pendampingnya ditambah minus 4 jadinya 4, yang ini jadi 3. Oke, seperti itu. Nah, karena di sini 1 per 12 dikurang 12 itu 0, maka dia disebut matriks singular ya kan? Jadi dia tidak punya inverse gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, siapakah dia? Ini ada seorang tokoh matematika namanya Gauss. Jadi Gauss ini nanti dia kolaborasi sama namanya Jordan. Jadi kita akan mencari inverse dengan teknik Gauss-Jordan. Nah, si Gauss ini kalau kalian tahu di umur 3 tahun dia sudah terlihat kepandaiannya. Kenapa dia terlihat pandai? Iya, dia bisa mengkoreksi slip gaji ayahnya, yang ayahnya itu sebagai tukang kayu. Dia bisa koreksi itu. Nah, kalian umur 3 tahun bisa apa? Ya kan? Ini udah pinter banget. Terus, waktu itu pernah di sekolah, jadi gurunya mengajar dia. Kalau nggak salah dia umurnya 10 tahun. Nah, ketika mengajar, karena gurunya mungkin agak males, dia kasih soal ke anak-anak. Jadi, diminta menghitung berapakah itu 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai 100. Pikir gurunya, saya bisa leha-leha dengan memberikan tugas seperti ini, karena itu akan membuat anak 10 tahun berpikir lama untuk menghitung 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, ya kan? Tapi ternyata si Gauss ini lagi-lagi terlihat cerdas. Dia bisa menyelesaikan soal itu dengan singkat, dengan caranya dia. Kalian bisa nanti cari biografinya si Gauss. Jadi si Gauss ini terkenal dalam menentukan barisan dan deret. Ya, nanti kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cari sendiri. Oke, kita akan coba belajar menentukan inverse dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kalau tadi kan dibilang ketika ada sebuah matriks dikali dengan inverse-nya, maka hasilnya akan sama dengan identitas, begitu kan? Maka kita akan bisa dapat bentuk seperti ini. Ini adalah bentuk awal untuk menentukan inverse dengan teorinya si Gauss-Jordan. Kita coba ya satu soal. Tentukan A inverse dari A-nya seperti ini. Kalian diminta menentukan inverse-nya. Maka kita bisa tulis ke bentuk awalnya ini kan. Jadi A inverse sama dengan, tulis dulu 4 minus 1 minus 6, 2. Kemudian 1, 0, 0, 1. Nanti kita akan mengubah. Jadi yang di depan ini akan jadi bentuk matriks identitas, yang belakang itu adalah bentuk inverse-nya. Bagaimana caranya? Ya sudah, kita gunakan proses OB atau operasi basis elementer. Jadi dari sini, ini kan ada baris pertama, ini baris kedua. Yang baris pertamanya, supaya 4 ini jadi 1, maka kan akan dikalikan 1/4. Ini kita kasih nama B1 ya, karena baris 1. Maka nanti hasilnya akan jadi 4 dikali 1/4 itu 1. Min 1 dikali 1/4 itu minus 1/4, ya kan? Yang bawah tidak diapa-apakan, ya udah diemin aja, jadi minus 6, 2 gitu. Baru yang ini 1 dikali 1/4 hasilnya 1/4. 0 dikali 1/4 hasilnya 0 gitu. Yang bawah tidak diapa-apakan, diemin aja. Tuh jadinya seperti ini. Itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan ubah minus 6 ini. Gimana caranya supaya dia jadi 0? Maka di sini saya coba ya.
Jadi yang baris kedua ini B2 ditambah dengan 6B1. Karena B1-nya kan di sini 1. Biar ini jadi 0, kan berarti dikali 6 gitu kan. Ya sudah. Ini jadi 1, kan tetap nih nggak diubah. Min 1/4. Yang bawah jadi B2-nya minus 6 ditambah 6B1. 0. Terus yang ini B2-nya 2 ditambah 6 kali min 1/4. Hasilnya adalah setengah. Ya kan? Di sampingnya yang atas kan tetap tuh 1/4, 0, yang bawah jadi 0 ditambah 6 kali 1/4. Maka ini hasilnya adalah 3/2 gitu. Terus 1 ditambah 6 kali 0, hasilnya adalah 1. Oke, jadi baru seperti ini. Nah, coba saya tuliskan lagi ya sebelah sini biar enak kita ngitungnya. Oke. Kalau sudah, saya mau coba untuk membuat ini min setengah ini supaya jadi 1. Gimana caranya? Dengan cara mengali dengan 2 gitu kan, 2 kali B2. Oke, kita coba lihat hasilnya. Yang atas tetap jadi 1 min 1/4, ini 0, ini 1 gitu. Terus yang atas juga 1/4, 0, yang bawah 3/2 dikali 2 itu hasilnya 3, ini jadi 2 gitu kan. Nah, selanjutnya yang B1 ini gimana caranya mengubah min 1/4 ini jadi 0? Caranya adalah dengan mengurangkan yang ini, ya kan? Jadi 1/4 B2 ditambah B1 gitu. Maka ini jadinya berapa? Kita hitung. 1/4 dikali 0 kan jadinya 0, ditambah B1-nya 1, berarti hasilnya 1. Terus yang ini 1/4 dikali 1 hasilnya 1/4 ditambah minus 1/4, 0 itu kan. Terus selanjutnya 1/4 dikali 3 hasilnya 3/4 ditambah 1/4 hasilnya 4/4, 4/4 atau sama dengan 1. Lalu yang ini 1/4 dikali 2 hasilnya setengah ditambah 0, berarti di sini setengah gitu. Baru kalau sudah yang bawah, karena yang bawah tidak diubah, ya udah diemin aja. Ini jadi 0, 1, 3, 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian lihat. Oh, di depan ini bentuknya sudah identitas, maka kita bisa dapat A inverse-nya. Udah itu hasil yang di belakang. 1, setengah, 3, 2. Gitu. Nah, untuk metode Gauss-Jordan, kalau di matriks 2x2 mungkin agak sedikit lebih ribet ya dibandingkan dengan metode yang awal tadi. Tapi kalau nanti kalian diminta menentukan inverse, misalnya 3x3, 4x4, atau 5x5, alangkah lebih baiknya kalau kalian menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nih, inverse matriks persegi 3x3 bisa dihitung dengan menggunakan metode yang awal tadi, pakai determinan. Yang ini rumusnya. Jadi, A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Determinan A kalau dari ordo 3x3 kemarin kalian sudah belajar dengan menggunakan cara sarus, ya kan? Ditambahkan 2 kolom di depan, habis itu dikali-kali-kali seperti itu. Itu nanti bisa dicari. Sedangkan A join-nya nih agak panjang. Tapi ini bisa dipahami baik-baik sehingga nanti kamu mengerjakannya gampang. Oke, kita lihat. Kalau yang di awal ini dia kan baris pertama, kolom pertama. Oke, kita cek yang ini ya. Baris pertama, kolom pertama. Yang ini kan. Maka akan tersisa A22, A23, A32, dan A33. Jadi di sini dituliskan yang itu, sisanya itu.
Nanti kalau sudah, kalian harus cari determinannya, begitu. Coba lagi. Kalau di sini, ini posisinya ada di baris pertama, kolom kedua. Jadi baris pertamanya kamu highlight, kolom keduanya kamu highlight. Tersisa A21, A23, A31, dan A33 ya kan? Kalian tuliskan di sebelah sini. Nih. Gitu kan? Oke, lanjut ya. Kita pilih random supaya kalian lebih paham. Misalnya, kalian mau menentukan yang di bagian tengah. Bagian tengah itu kan ada di baris kedua, kolom kedua ya kan? Kamu highlight baris kedua, kolom kedua. Maka sisanya adalah A11, A13, A31, dan A33. Nih, kamu tulis di sini. Gitu kan? Gampang. Ini harus kalian cari determinannya lagi masing-masing. Lalu untuk tandanya itu akan berbeda, jadi kalian nggak perlu bingung. Tanda pertama pasti plus, terus nanti pasti selang-seling, jadi plus, minus, plus, minus, plus, minus, dan seterusnya gitu ya. Pokoknya kamu harus bisa menentukan nih yang di dalam sini itu berapa aja, tandanya baru ngikutin plus minus, dan seterusnya begitu. Itu untuk mencari ajoinnya, baru nanti dikali dengan 1 per determinan. Kalau bingung, kita coba ke contoh soalnya. Oh ya, sebelum ke contoh soal, jadi setelah kamu cari seperti ini, jangan lupa nanti dia harus ditransposkan. Tuh, masih harus ditranspos ya, jadi dibalik, baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu. Oke, beneran nih. Kita lanjutkan ke contoh soalnya ya. Kalau misalkan di sini saya punya inverse dari matriks M 1 min 1 1 0 2 min 1 2 3 0. Kalian diminta menentukan inverse-nya. Ya kan? Gimana caranya? Yang pertama dilakukan, kalian harus menentukan determinan. Determinan matriks M kemarin yang sudah kita pelajari pakai cara Sarus ya kan? Ini dituliskan terlebih dahulu. Nah, ditambahkan 2 kolom di depan. Jadi ini 1 min 1 0 2 2 3. Kemudian kalian kalikan. Nah, ini saya sudah cari determinannya ya. Kalau masih bingung, silahkan buka lagi catatan yang kemarin. Di sini saya dapat determinan ordo 3x3 dengan menggunakan cara Sarus, ketemunya adalah 1. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari adjoinnya. Jadi, adjoin M sama dengan yang pertama dulu ya, ini tandanya plus. Yang di highlight adalah baris pertama dan kolom pertama. Maka yang tersisa adalah 2 min 1 3 dan 0. Kalian tuliskan di sini 2 min 1 3 dan 0. Oke, lanjut. Saya mau cari di sini yang di highlight adalah baris pertama dan kolom kedua ya kan. Yang tersisa adalah 0 min 1 2 dan 0. Kalian tuliskan seperti ini, tandanya jangan lupa ini minus. Dan seterusnya kalian selesaikan dulu. Nih, saya sudah bikin seperti ini. Setelah komplit, jangan lupa di sini ada transpose-nya. Ya, kalau sudah, kalian coba hitung satu persatu. Menghitungnya gimana? Pakai determinan biasa. Jadi, 2 kali 0, 0. Dikurang min 1 kali 3. Minus 3 kan? Karena dikurang jadinya 3. 3 dikali plus di sini, maka hasilnya adalah plus 3. Oke. Selanjutnya, dia 0 dikurang min 1 kali 2, min 2. Min 2 jadinya kan plus 2. Plus 2 tapi di depannya ada minus. Maka di sini hasilnya adalah minus 2. Lagi satu lagi. Ini 0, ini 4. 0 dikurang 4 hasilnya minus 4 dikali plus. Jadi tetap minus 4 gitu. Ini yang sudah saya hitung semua. Kalau sudah kamu hitung semua, jangan lupa di sini masih ada transpose-nya, ya. Maka kalau ditranspose, adjoin M-nya akan jadi gimana? Baris jadi kolom kan? Baris pertama jadi kolom pertama, 3 minus 2 minus 4. Lalu 3 minus 2 minus 5. Yang terakhir adalah minus 1
1, 2. Seperti ini. Nah, kalau sudah determinan M-nya kita sudah dapat, A join M-nya kita sudah dapat, tinggal kita masukkan ke rumus inverse. M inverse sama dengan 1 per determinan M dikali dengan A join M. Itu kan? 1 per determinannya 1, A join M-nya seperti ini. Tinggal dikali, ya udah. Tinggal dikali 1 per 1 kan 1 ya. Ya udah, hasilnya langsung ketemu. 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 dan 2. Selesai. Agak panjang. Jadi kalian butuh kesabaran untuk menyelesaikan inverse metrik berordo 3x3. Oke, ini soalnya sama, tapi saya minta kalian menyelesaikan dengan metode Gauss-Jordan. Gimana caranya? Caranya buat dulu ke bentuk awal penentuan inverse yang pakai identitas. Karena ini 3x3, maka dia akan jadi begini. Ya kan? Ini bentuk matriksnya, ini matriks identitasnya. Lalu saya akan buat nih, kan harusnya ke bentuk identitas. Jadi ini 1 biarin aja, ini udah 0 biarin aja. Jadi saya mau ubah ini dulu, mau menghilangkan 2 biar jadi 0. Caranya gimana? Caranya dari B3, karena ini B3 kan, dikurang dengan 2B1, karena B1 nya di sini adalah 1, jadi nanti kalau dikali minus 2 endingnya jadi 2 dikurang 2 kali 1 gitu kan, hasilnya 0. Kita coba hitung. Yang baris pertama dan baris kedua tetap, yang akan berubah adalah baris ketiganya ini. Jadi B3 dikurang 2B1, 2 dikurang 2 kali 1, hasilnya adalah 0. Terus 3 dikurang 2 kali min 1, ya kan, hasilnya adalah 5. Lanjut, 0 dikurang 2 kali 1, hasilnya adalah minus 2. Oke, berarti yang di identitasnya baris 1 dan 2 tetap sama kan, 1 0 0 dan 0 1 0. Kita tinggal pikirin yang baris ketiga. Coba di sini 0 dikurang 2 kali 1, hasilnya adalah minus 2. Lanjut, 0 dikurang 2 kali 0, hasilnya adalah 0 juga. Sekarang 1 dikurang 2 kali 0, hasilnya adalah 1. Oke, seperti itu untuk yang tahap pertama. Kemudian saya akan ubah yang minus 2 ini biar jadi 1. Maka kan berarti dia dikali setengah ya, setengah B2. Yang ini juga begitu, saya akan ubah jadi 1, maka dia dikali min setengah dari B3 gitu kan. Hasilnya bagaimana? Yang baris pertama itu tetap jadi 1 min 1 1. Nah, yang baris kedua dikali dengan setengah, 0 dikali setengah hasilnya 0, 2 dikali setengah hasilnya 1, min 1 dikali setengah hasilnya minus setengah. Oke, yang baris ketiga dikali min setengah, 0 dikali min setengah hasilnya 0, 5 dikali min setengah hasilnya minus 5 per 2, minus 2 dikali min setengah hasilnya 1. Baru lanjut ke sini. Yang baris pertama tetap 1 0 0, kemudian yang baris kedua sama, dikali dengan setengah ini kan, 0 dikali setengah hasilnya 0, 1 dikali setengah hasilnya setengah, 0 dikali setengah hasilnya 0. Yang baris ketiga min 2 dikali min setengah hasilnya 1, 0 dikali min setengah hasilnya 0, 1 dikali min setengah hasilnya min setengah. Oke, yang ini sudah selesai. Oke, tahap selanjutnya saya akan coba ubah minus 1 ini supaya jadi 0. Maka patokannya adalah B2 ya. Jadi ini saya bikin B2 ditambah B1 supaya min 1-nya ini nanti jadi 0.
Di sini juga bisa diubah dari min 5/2 ini biar jadi 0. Caranya gimana? 5/2 B2 ditambah dengan B3 nya gitu. Coba kita cek jadinya berapa. B2 tambah B1 berarti 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 ditambah min 1 hasilnya 0. Min setengah ditambah 1 hasilnya setengah. Oke, yang baris kedua tetap 0, 1, dan min setengah. Nah, baris ketiganya 5/2 B2 ditambah B3. 5/2 kali 0 hasilnya 0 ditambah B3 nya 0, maka ini juga 0. Oke, yang ini 5/2 kali 1 ditambah minus 5/2 hasilnya 0 juga, gitu kan. Yang terakhir 5/2 dikali min setengah ditambah 1, maka ini hasilnya adalah min 1/4. Waduh, yang ini kok bukan 1, terus gimana ya? Nggak apa-apa, lanjutin aja dulu. Oke, lanjut. Yang baris pertama B2 tambah B1, 0 tambah 1 hasilnya 1. Yang ini jadi setengah, terus jadi 0, gitu kan. Baris kedua tetap 0, setengah, dan 0. Yang ketiga 5/2 B2, 5/2 dikali 0 hasilnya 0 tambah D3 nya 1, maka ini hasilnya 1 tuh. Lalu 5/2 dikali setengah ditambah 0, hasilnya adalah 5/4. Oke, 5/2 dikali 0 ditambah minus setengah, hasilnya adalah minus setengah. Tuh, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, saya mau balikin lagi yang minus 1/4 ini supaya bisa jadi 1, maka dia harus dikali dengan minus 4, ya kan? Berarti di sini minus 4 B3. Oke, kita coba buat di sebelah sini, nggak apa-apa ya. Baris 1 dan baris 2 nya sama, kita tulis dulu. Nih, udah jadi seperti ini. Lalu tinggal min 4 kali B3. Min 4 kali 0, 0. Min 4 kali 0 lagi, 0. Min 1/4 kali min 4 hasilnya 1. Udah tuh, balik lagi, ya kan? Baru yang sampingnya baris 1 dan 2 nya tetap sama. 0, 0, setengah, 0. Yang B3 nya dikali dengan minus 4, maka ini hasilnya adalah minus 4. Yang ini minus 5. Yang ini adalah 2. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita pikirin yang ini dan ini. Bagaimana caranya? Ini berarti saya bisa cari dari setengah dikali B3 dikurang dengan B1, gitu bisa kan? Lalu yang ini dapatnya dari setengah B3 ditambah dengan B2. Oke, tinggal kita cari hasil akhirnya nanti. Setengah dikali 0 dikurang B1 hasilnya minus 1. Setengah kali 0 dikurang 0 hasilnya 0. Setengah kali 1 dikurang setengah hasilnya 0. Oke. Yang baris kedua, setengah dikali 0 ditambah 0 hasilnya 0. Setengah kali 0 ditambah 1 hasilnya 1. Setengah kali 1 ditambah minus setengah hasilnya 0. Yang baris ketiga tetap 0, 0, 1. Oke, kita pikirin yang ini nih. Setengah dikali minus 4 ditambah 1 hasilnya minus 3. Setengah dikali minus 5 dikurang setengah hasilnya minus 3. Oke, yang terakhir setengah dikali 2 dikurang 0 hasilnya 1. Yang baris kedua, setengah dikali minus 4 ditambah 0
maka hasilnya minus 2 setengah dikali minus 5 ditambah setengah, hasilnya minus 2, dan seterusnya. Coba kamu hitung sendiri, yang baris ketiga sama. Nih, seperti ini. Kalau kalian lihat, yang ini baris kedua dan baris ketiga sudah memenuhi syarat kan untuk matriks identitas, tapi yang baris pertama masih minus 1. Lalu bagaimana minus 1 ini jadi 1? Berarti dia dikali dengan min 1, itu min B1, maka hasilnya M inverse sama dengan 1 0 0 0 1 0 0 0 1, yang ini jadi 3 3, minus 1 minus 2 minus 2 1, minus 4 minus 5 2. Oke, seperti ini. Jadi inverse-nya adalah tuh, hasil akhirnya seperti itu. Panjang juga. Nih, kamu akan merasa susah ketika kamu tidak mencoba. Tapi kalau kamu mau mencoba dan kamu mau terus berlatih, maka ini akan jadi simple banget. Tutup mata, nanti tahu-tahu ketemu inverse-nya, kayak gitu. Ya, tetap berdoa dan berusaha. Jangan cuma nyontek temennya. Kalau nyontek temennya ya nggak bakalan bisa, gitu. Untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Lalu tugasnya nanti akan saya sampaikan lewat ketua kelas masing-masing. Silahkan kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan lewat Google Drive seperti biasa. Gitu ya guys. Oke, setelah kalian tadi sudah menyaksikan penjelasan dari saya terkait materi hari ini, terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye guys.